ini. Di sini sebelum saya berbagi, saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Saya Yemi Iriawati, asli Tabanan, Bali. Sebelum saya bergabung di Paras itu sih banyak keluhan saya ya, terutama vertigo, pusing-pusing karena saya bagian accounting dulu masih bekerja. Terus dan saya juga pernah mengalami benjolan di payudara dan terbantu juga dengan Paras. Dan terakhir ini mulai Januari saya merasakan kaki saya tuh sakit sama jari-jari tangan itu sakit. Nah saat acara bedugul kemarin saya tanya Pak Mangku Sukerto pertama, Pak Jero ini kena tangan saya kenapa ya Pak Jero ya? Saya bilang gitu. Oh ini gejala asam urat. Saya nggak percaya, masa sih saya kena asam urat? Gitu. Akhirnya masa sih saya kena asam urat? Akhirnya dipegang-pegang Pak Jero, bener loh ini asam urat Bu. Saya nggak percaya juga. Akhirnya saya cari Pak Pasek waktu itu ya, waktu acara di Bedugul. Pak, kaki saya sakit. Tangan saya juga sakit jari-jarinya Pak. Ini saya kena apa ya? Oh, Ibu kena asam urat Bu, gitu. Loh kok saya kena asam urat? Kok bisa ya Pak? Saya loh, kalau makannya saya agak teratur dan memang kebetulan akhir-akhir ini saya memang jarang untuk olahraga karena kesibukan saya sekarang ada punya toko frozen sama kosmetik. Nah sama Pak Pasek bilang, Bu Yemi sering nyicipin frozen ya? Saya gitu kan. Oh iya Pak, karena saya juga jualan frozen, jualan matang-matangannya frozen juga. Nah itulah di situ pusatnya Bu Yemi sering minum es sama nyicipi frozen. Jadi darah yang ada di tubuh Bu Yemi itu agak mengental, makanya berasa sakit di jari-jari, jadi kelama-kelama gitu, jadi kayak asam urat gitu Bu munculnya gitu. Nah terus gimana Pak penanggulangannya? Saya nggak mau ke dokter loh Pak, saya bilang gitu. Ya udah Ibu nggak usah ke dokter, pokoknya pakai produk kita. Pakai Sunplus, minumnya 3x3. Waduh, saya kaget loh. Karena saya nggak bisa minum obat, jujur loh Bapak Ibu. Saya kalau minum obat itu mesti pakai pisang. Kalau nggak ada pisang, saya nggak bisa nelan obatnya. Yang ketelan air doang, jadi obatnya masih diam di sini. Nah, saya berpikir loh, waktu di Bedugul saya harus pakai apa nih, saya nggak ketemu pisang. Akhirnya saya pakai kolak yang ada di restoran itu. Dilihatnya saya sama Pak Putu Suryawan, Pak Putu Eka. Loh Bu Yemi ngapain? Saya minum Sunplus Pak. Katanya saya takut juga, soalnya saya dikasih Sunplus, saya nggak bisa minum. Loh, gak susah loh minum Sunplus. Kalau kamu nggak bisa nelen, buka aja. Dari sana saya baru bisa belajar. Saya buka Sunplusnya, saya masukin di gelas. Dengan terpaksa, setiap hari saya harus konsumsi ini. 3x3 anjuran Pak Pasek dari acara Bedugul kemarin. Dan saya balur minyak paras ini di kaki dan jari-jari tangan saya setiap jam atau maksimal 2 jam sekali sambil saya nungguin toko. Dan astungkara ya, sampai saat ini sakit saya masih ada, tapi tidak begitu sesakit yang waktu saya di Bedugul kemarin. Saya jalan sudah bisa biasa, cuman kadang-kadang berasa nyet seperti itu. Tapi astungkara ya saya sembuh berkat ini. Jadi saya sekarang lebih bisa mempromosikan produk ini ke teman-teman yang lain. Karena saya sudah membuktikannya. Sunplus itu memang luar biasa untuk mengencerkan darah. Jadi saat itu saya langsung mengedarkan Sunplus di WA seperti itu. Jadi semua banyak juga yang nyari Sunplus sekarang ke saya. Karena mungkin karena keluhan saya sendiri, jadi saya bisa menyebarkan juga paras ini membantu saya dari benjolan payudara pertama, sekarang dari kolesterol saya mungkin karena asam urat saya tinggi. Saya nggak tahu ya. Ya teman-teman, bapak-bapak itu yang ibu-ibu itu yang bisa saya bagikan sekarang. Dan untuk lebih jelasnya, mungkin nanti Bapak Pasek akan bisa memaparkan yang lebih jelas lagi seperti apa asam urat dan kolesterol dan bagaimana penanganannya. Cuma itu yang bisa saya berbagi. Terima kasih dan terima kasih Pak Widi untuk waktunya. Baik, terima kasih buat Bu Yemi. Jadi tadi sudah dijelaskan ya. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadi pengentalan darah itu adalah frozen food. Dari frozen food itu bisa bakso atau mungkin makanan-makanan kayak cilok dan lain sebagainya yang sifatnya disimpan di freezer. Jadi itu sangat juga berpengaruh seandainya kita terlalu sering
minum-minum juga yang dingin itu berpengaruh terhadap kekentalan darah. Dan ini analisanya Pak Pasek luar biasa sekali dan sangat tepat. Untuk itu terima kasih buat Bu Yemi. Kita beri sambutan buat Bu Yemi. Bu Yemi luar biasa, Bu Yemi luar biasa, Bu Yemi luar biasa. Baik, Bapak Ibu. Jadi sesuai topik ya dari webinar pada malam hari ini, yaitu bagaimana cara ampuh mengatasi kolesterol dan asam urat, yang mana kita ketahui ketika kita kolesterolnya bermasalah, ketika kita juga kena asam urat, itu banyak hal bisa terjadi. Seperti tadi dijelaskan ya, jadi dari Mama Fatul, dari Bu Yemi juga menjelaskan itu beberapa diantaranya bagaimana kayak semacam kena itu di persendian atau mungkin kayak di kena jarum itu kayak ketusuk-tusuk, itu salah satunya juga membuat tak nyaman. Nah, bagaimana lebih detailnya untuk mengatasi hal tersebut, bagaimana cara penanganannya, apa penyebabnya, dan untuk memberikan materi tersebut kita sangat tepat sekali berada untuk sama-sama kita belajar. Karena kenapa Bapak Ibu? Beliau ini sudah hampir 14 tahun menekuni pengobatan tradisional. Di samping itu, beliau memang sangat intens sekali untuk membantu tim-timnya, bahkan secara offline juga, tidak hanya online. Beliau benar-benar ditunggu-tunggu di setiap daerah, karena kenapa? Beliau ini jaringannya sudah hampir 10.000 lebih, Bapak Ibu. Di luar itu beliau juga punya klinik terapi, yaitu salah satu klinik di Bali dengan cara sewek terapi. Saya dan Anda tepat sekali malam hari ini untuk bisa mendengarkan sharing beliau bersama-sama, dan beliau sangat paham dan mengerti sekali tentang materi ini. Pastikan Bapak Ibu siapkan ya bolpoin Anda untuk sama-sama kita mencatat seperti apa materinya beliau. Untuk itu mari kita panggilkan narasumber untuk pembicara malam hari ini, Bapak Komang Pasek Juniarte. Pak Pasek luar biasa, Pak Pasek luar biasa, Pak Pasek luar biasa. Silakan Pak Pasek. Terima kasih Pak Widi, suara saya jelas ya? Jelas Pak, lanjut Pak. Oke, saya ambil alih Pak. Silakan. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, sambil teman-teman komen, apakah suara saya dan video saya di daerah teman-teman jelas? Silakan komen ya sebelum kita masuk materi, agar tidak nanti pada saat saya berbagi sebuah materi yang sangat luar biasa ini, takutnya tidak jelas di sana ya. Oke, silahkan komen teman-teman dari mana saja bilang Papua jelas. Ini jadinya kan indikatornya nanti Papua, kalau Papua udah jelas di tempat yang lain akan jelas ya. Oke, wah Bu Joycelyn ini selalu hadir di webinar luar biasa banget. Manokwari ya, kalau udah Manokwari hadir jelas, itu aman ya. Teman-teman yang lain di mana? Oke, Manado jelas ya, Bu Maria Ratu ya. Oke, Manado, Surabaya jelas. Mau Eli di Surabaya ya. Mau Mere, Lombok, Ambon. Oke. Bintan di mana Bintan ya? Bintan jelas. Jogja, Palu. Oke, Bu Mastura. Apa kabar Bu Aji? Larantuka jelas. Oke, Papua sama NTB. Timor Leste hadir itu Pak. Bantu di Timor Leste ya, oke. Ya, Larantuka, Bandung, Palu, oke banyak Palu. Timor Leste luar biasa. Oke, Bu Satin, Palu, Malang, oke. Jogja jelas. Denpasar, Malang, oke. Ya, kalau udah jelas, berarti materi kita malam hari ini bisa kita mulai ya. Oke, di Malang siap.
Bu Jen, ya luar biasa banget. Ya, tadi kita sudah menyimak ada 2 testimoni. Pertama dari Ibu Fatul ya, itu beliau riwayatnya sakit jantung. Kemudian terakhir saya ketemu waktu tur 10 hari di NTT, itu Ibu Fatul kena asam lambung dan kondisinya ya udah pensiun, udah berumur, kemudian sakit. Itu saya ngelihat waktu itu pucat, kemudian kurus, ya lebih tua dari sekarang. Coba teman-teman tadi melihat, itu umurnya lebih muda sekarang, benar nggak? Ya, jadinya pada saat terakhir ketemu di Bali, Pak, saya tambah gemuk, Pak. Itu berkat Farah, saya tambah gemuk, berkat Samples, saya tambah gemuk, ya. Otomatis berat badan turun itu gara-gara sakit yang diderita di dalam. Metabolisme tubuh itu agak terganggu, ya. Setelah Bu Fatul kesehatannya membaik, organ-organ tubuh di dalam membaik, akhirnya seperti itu ya. Berat badan otomatis. Berat badan itu bonus nanti. Kemudian Ibu Yemi ya, itu tumben cerita. Jadinya beliau ini jarang mengeluh ya. Itu waktu ketemu pertama beliau pasti bilang apa namanya, itu keluhan asam lambung, vertigo, migrain. Intinya kalau udah yang namanya pekerjaan menghitung uang ya, akuntan, itu pasti problemnya banyak di kepala ya, asam lambung, kepala kayak gitu. Ya saat itu udah beres ya itu. Ini tumben lama nggak pernah ketemu, kemudian pada saat ketemu pun jarang ngobrolin tentang penyakit ya. Biasanya kalau udah saya sama leader pasti lebih banyak ngomong tentang bisnis. Ini tuh main beliau cerita, Pak, kaki saya sakit, Pak, tangan saya kesemutan, Pak, sakit ya itu. Ya, jadinya selalu saya gali-gali ya dari sisi makanan saya bagus ya itu. Akhirnya baru saya nggak bahwa beliau punya toko baru ya, toko frozen ya, frozen food. Akhirnya, oh ini, Ibu suka ngemil nggak? Suka ngemil frozen nggak? Ya hampir setiap hari ngemil ya. Ya problemnya di sana ya, hampir setiap hari ngemil ya. Otomatis mulai yang dulunya nggak punya asam urat, gara-gara ngemil itu ternyata asam uratnya langsung naik ya. Asam uratnya langsung ngambek, asam uratnya langsung kolab kayak gitu. Otomatis itu ya. Jadinya salah satu saran itu saya ngasih tahu tentang aturan produk ya. Minum 3x3. Kenapa 3x3, Pak? Kebanyakan, Pak. Saya nggak pernah minum obat. Kemudian kasih 3x3 kayak shock terapi ya. Agak terkejut Bu Yemi, tumben biasanya minum 1 aja susah payah minum obat 1, sekarang langsung 3x3, sehari 9 error Bu Yemi itu. Ya, tapi nggak ada pilihan, harus minum ya. Syukur ketemu Pak Putu akhirnya disaranin buka, ya kapsulnya dibuka ya itu. Ya ternyata perubahannya jauh, ya perubahannya jauh luar biasa kayak gitu. Nah itu apa namanya? Tadi Bu Ajiah Yana belum sempat testimoni itu. Saya tahu perkembangan itu suaminya Bapak Sahid, seorang dosen ya. Beliau kerja yang sangat sibuk, sangat aktif di kampus. Ya, problemnya ada di kolesterol ya. Jadinya problemnya ada di kolesterol, jadinya nggak usah panik, nggak usah bingung-bingung kayak gitu. Ya, balur Faras, habis itu minum Samples, beres kok itu. Ya, gara-gara saya bilang seperti itu, intinya kadangkala seorang member pun kadangkala panik kayak itu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang diminum? Kayak. Kemudian saya saranin langsung minum 3x3. Balur Faras sehari 3 kali udah. Jangan makan daging kaki 4, jangan makan jerawan air es itu. Itu aja dilakukan. Ternyata beres. Nah, malam hari ini saya ingin berbagi lebih dari itu. Ya, saya ingin berbagi lebih dari itu. Sebelum lanjut, kenalkan nama saya Pak Juniarto. Saya dari Klungkung, Bali. Saya kenal dunia pengobatan dari tahun 2009. Kurang lebih udah hampir 14 tahun saya bergelut di dunia pengobatan. Dan dunia pengobatan itu kalau saya bilang yang saya tekunin sekarang itu cukup kita menguasai problem-problem orang yang saat ini banyak yang dikeluhkan ya. Jadinya tulang belakang dan salah satunya sekarang itu darah ya. Salah satunya darah. Nah, teman-teman yang hadir malam hari ini, siapa yang dalam keadaan sehat? Coba komen. Jadi saya tanya
balik, siapa teman-teman yang hadir malam hari ini yang dalam keadaan sehat? Ada nggak yang hadir malam hari ini sehat deh? Nggak ada yang komen ya. Jadinya kalau saya di seminar langsung, saya tanya seperti ini, itu jarang banget yang angkat tangan ya itu. Jarang banget yang angkat tangan. Jadinya siapa yang sehat? Itu nggak ada angkat tangan. Siapa yang sakit? Juga nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang abu-abu semua angkat tangan. Ya, karena kalau dibilang sakit, saya nggak sakit Pak, cuma susah tidur ya itu. Saya tidak sakit Pak, cuma sering pusing ya itu. Saya tidak ya cuma kaki saya agak kesemutan ya itu, jadinya nggak pernah ngecek ya itu. Ya, nih siapa yang dalam keadaan sehat? Saya sehat ya. Nih, ya itu tergantung dari diri sendiri juga. Ini kan susah antara benar atau tidak. Kalau ketemu langsung baru paham bagaimana mimiknya ya. Saya sehat tapi senyum-senyum. Saya sehat tapi nyengir ya itu. Atau saya balik. Yang hadir malam hari ini siapa yang ada keluhan asam urat ataupun kolesterol ya. Jadinya malam hari ini topik kita adalah bagaimana terapi asam urat, terapi kolesterol alami dan aman. Malah sangat cepat ya itu. Ya. Oke, ada yang kolesterol ya. Oke. Nah, sebelum saya memulai sesi ya, saya cerita sedikit tentang pengalaman saya pribadi. Ya. Semenjak saya main apa namanya? Semenjak saya punya klinik ya, semenjak saya punya klinik ya, main agak fisik sedikit ya, sambil saya olahraga, sambil saya yoga sedikit ya. Intinya ada barter energi yang lumayan ya itu. Sehingga salah satu hobi saya sekarang saya makan daging, senang makan daging. Salah satu hobi saya senang makan daging karena daging itu sumber energinya lumayan tinggi ya. Jadinya saya pernah di klinik itu ya makan sekedarnya aja, apalagi pagi pernah makan ya saking ingin coba ya. Saya senang eksperimen. Saya pernah makan mie ya pagi ya, intinya atau nasi kuning pagi kayak itu. Intinya makanannya biasa pagi hari kayak itu. Sebelum saya main di klinik ya. Kemudian saya terapi orang ya. Saya terapi orang. Jadinya satu orang saya terapi, tenaga saya langsung drop. Ya, kok kayak habis tenaganya. Oh, berarti sama kayak makanan itu ada energinya. Kemudian saya makan daging dari pagi sampai sore itu tenaga saya fine-fine aja. Malah saya nggak lapar gitu. Ya, sampainya saya konsultasi sama salah satu guru pengobatan saya, Ivan Winarno, saya cerita gitu, ya memang daging itu kalorinya tinggi ya itu. Ya makanya kamu nggak capek-capek, makanya kamu apa namanya energinya besar ya itu. Nah cuma ada sayangnya ya itu. Pada saat suka makan daging ya, suka makan daging kaki empat, itu pernah saya ngerasa saya suka pakai cincin saya itu apa namanya, kalau bahasa Balinya kelet ya, kalau bahasa Indonesianya apa namanya ya, kayak apa namanya, tangan saya itu membesar, cincin saya nggak cukup lagi kayak gitu. Kemudian apa namanya, tangan kaku, saya ngerasain pernah tangan kaku. Saya kira mungkin saya kelelahan ya, mungkin saya kelelahan untuk terapi orang ya. Kemudian ada jeda sekitar 3-4 hari, kok masih ya tangan itu kayak bengkak, habis itu tangan itu agak kaku ya, tangan agak kaku. Akhirnya nggak sengaja saya itu pagi makan, habis itu, nah paginya makan, siangnya itu nggak kepingin makan nasi. Intinya siang itu saya puasa, sama sekali nggak kepingin makan. Ada waktu tubuh itu cerdas banget, saya nggak kepingin makan, minum kopi pun saya nggak tertarik kayak gitu. Intinya ada masa itu tubuh itu apa ngerti banget ya itu. Tubuh itu ngerti banget. Ya kemudian sampai di malam harinya baru terasa lapar, saya rasakan kok tangan saya apa namanya, tangan saya cincinnya kok longgar lagi kayak itu. Kemudian tangan nggak kaku lagi. Nah, sebelum itu terjadi saya pernah ngecek kok masih tangan agak kaku kayak itu, ternyata asam urat saya 12 waktu itu. Ya, asam urat 12 itu lumayan tinggi. Siapa yang asam uratnya 12 silahkan komen ya. Jadinya saya juga heran, saya lama menangani kasus-kasus asam urat ya.
asam urat 8, 9 aja udah tinggi, 11 itu udah tinggi. Saya pribadi berulang-ulang kali saya cek asam urat saya 12 itu gara-gara makan daging. Wah, ini error saya bilang kan. Jadinya cuma efeknya di tubuh saya baik-baik aja, fine-fine aja, cuma ngerasa di tangan aja yang agak membesar. Tangan aja yang ngerasa kaku pada saat itu. Akhirnya gara-gara tidak ingin makan, ya intinya saya puasa ya, cuma pagi aja makan, siang nggak makan, malam makan, akhirnya kok berubah ya, kemudian kok badan juga ringan ya. Dari sana saya paham bahwa salah satu tapi tetap pada saat itu, pada saat saya tidak makan, itu saya tetap minum Samples 3x3 pada saat itu. Udah tahu ada ada asam urat. Akhirnya saya puasa, imbangi sama puasa, ternyata jauh perubahannya. Nah, pada saat jauh perubahannya, kemudian saya cek lagi, dari 12 saya cek lagi, gara-gara tangan mulai mengecil itu saya iseng. Saya cek lagi langsung, ternyata asam urat 6,5. Ya, di bawah normal. Jadinya kalau bapak-bapak ya, laki-laki, asam urat kan itu maksimal 7 ya. 7 ke atas sudah problem, kalau wanita kan 6. Nah, sekarang itu asam urat saya di bawah normal 6,5. Hanya hitungan nggak sampai 2 hari, 3 hari, clear itu masalah kayak itu. Cuma problemnya lagi gara-gara saya lagi makan daging ya. Saya lagi makan daging, rasa badan nggak enak. Lagi makan daging, akhirnya saya paham tentang diri saya sendiri. Ya, pada saat saya makan daging, habis itu saya puasa, beres itu. Nah, ini yang akan menjadi topik kita pada malam hari ini. Ayah saya 10 asam uratnya, dan waktu 1 minggu kemarin asam uratnya pernah 14. Ini gila banget ya. Asam urat itu gampang-gampang susah diobatin pada saat kita nggak paham polanya. Ya, ini apalagi asam urat 14 ini. Ya. Nah, ini Bu Uda Maria, sebelum kenal Faras asam urat tinggi, tapi sekarang sudah membaik. Oke. Ayah saya asam urat. Saya baru sembuh dari asam urat karena sudah balur Faras dan minum Samples ya. Ya, pertanyaannya kan sekarang bagaimana bisa sembuh kayak itu? Bagaimana bisa kumat lagi? Intinya kan kenapa kambuh? Kenapa bisa sembuh? Nah, ini topik kita malam hari ini. Sehingga nanti teman-teman yang hadir malam hari ini juga paham, oh ternyata ngobatin asam urat gini juga polanya. Ya. Bu Ili Chandra baru ngecek dan baru tahu kalau kolesterol agak tinggi. Ya, ini sama. Ya, suami kolesterol, saya kolesterol. Ya. Oke. Suami saya asam urat sampai 10 ya. Intinya sekarang apapun keluhan Bapak Ibu asam urat kolesterol ya, dengan ada materi malam hari ini kurang lebih 1 jam ke depan, semoga teman-teman ada insight ya, tercerahkan, oh ternyata ngobatin asam urat seperti ini caranya. Oh ternyata ngobatin kolesterol seperti ini ya. Ya, selama terakhir ini ya, selain saya memperbaiki pasien-pasien saraf kejepit, banyak juga hampir orang yang saraf kejepit kolesterolnya tinggi, orang yang ada gangguan di pinggang asam uratnya tinggi. Jadinya hampir berbarengan itu. Nah, ini 2 hal yang berbeda antara saraf kejepit ya, antara tulang belakang sama problem di darah, ini hal yang berbeda. Nah, lebih jelasnya saya akan masuk dari slide ya, teman-teman ya. Saya akan masuk dari slide. Oke. Nah, topik kita malam hari ini bagaimana asam urat, kolesterol ya beres atau menurun atau hilang secara aman dan alami. Nah, sebelum lanjut teman-teman yang hadir malam hari ini, kita breakdown dulu, kita paham dulu ya sebenarnya, agar tidak nanti kita nggak tahu itu asam urat, kolesterol itu tidak tahu, kita hanya ngobatin aja, nggak tahu apa itu asam urat, apa itu kolesterol, akhirnya kita juga bingung sendiri. Tidak turun juga bingung, nggak selesai juga bingung, akhirnya yang paling penting ini. Jadinya pertama yang teman-teman pahami bahwa asam urat ini seperti apa sih? Kolesterol ini seperti apa sih? Ya. Problem asam urat, kolesterol ini adalah problem di darah. Saya bilang, problem di darah. Jadinya mungkin teman-teman bisa search di Google ya, tapi pada malam hari ini setidaknya sudut pandang saya pribadi
ini murni dari pengobatan holistik atau pengobatan herbal. Jadinya agar gampang teman-teman melogikakan. Ya, pada saat kita paham apa yang kita alami sekarang, otomatis nanti nyari solusinya gampang. Ya. Nah, asam urat ini apa sih? Kemudian kolesterol ini apa sih? Kayak itu. Asam urat ini adalah suatu keadaan di mana darah kita ini ada racunnya. Sama. Kolesterol juga seperti itu. Di mana kondisi darah kita ada masalah. Ya. Kalau asam urat itu darahnya kita ini kelebihan yang namanya purin. Darahnya kita kelebihan yang namanya protein. Ya. Purin, protein ini indikatornya adalah asin. Ya. Menurut teman-teman, makanan yang asin itu atau tubuh kita kebanyakan asin itu dari mana kayak gitu kan. Jadinya salah satu penyebab dari asam urat adalah makanan-makanan yang rasanya asin. Ya. Sehingga pada saat kita terlalu berlebihan dengan rasa asin ini, tubuh kita itu kelebihan asin, kelebihan purin atau kelebihan protein. Makanya disebut dengan asam urat. Intinya problemnya ada di darah ya, sumbernya ada di darah dan darah itu ada racunnya, kelebihan yang namanya asin, kelebihan yang namanya protein atau purin. Itu asam urat. Kalau kolesterol sama, ya cuma bedanya itu di darahnya itu kelebihan yang namanya lemak. Ya, kelebihan yang namanya lemak, kelebihan yang namanya minyak itu namanya kolesterol. Nah, ini sehingga teman-teman yang mungkin malam hari ini ada di tenaga medis ya, baik dia tenaga medis, kalau ada perawat bidan ataupun dokter malam hari ini, setidaknya ini sebagai pembanding ya. Karena sudut pandang saya adalah bagaimana pengobatan holistik ya, tradisional Indonesia medicine ya, pengobatan holistik yang asalnya dari budaya timur. Jadinya saya membahas tentang sumber ya. Sumbernya sakit asam urat itu adalah problemnya di darah, yang darahnya ada racun atau kelebihan yang namanya asin atau purin atau protein. Sedangkan kolesterol kelebihan minyak, kelebihan lemak. Ya, ini. Nah, pada saat kita membahas asam urat dan kolesterol, tidak lengkap kalau saya tidak membahas yang namanya ginjal. Ya. Makanya banyak orang yang asam urat tinggi, kolesterol tinggi, lama-lama dibiarkan, tidak pernah dibereskan secara maksimal, akhirnya lama-lama bisa stroke. Lama-lama orang stroke ataupun lama-lama orang asam urat terlalu tinggi, kolesterol terlalu tinggi, efeknya step by step cuci darah, ginjalnya bermasalah. Sehingga kita langsung berbicara tentang sumbernya sekarang. Nah, kalau berbicara tentang asam urat, berbicara tentang kolesterol, ya kita tidak akan pernah lepas yang namanya fungsi ginjal. Kita tidak akan pernah lepas dengan fungsi ginjal. Fungsi ginjal ini banyak. Salah satunya itu adalah sebagai filter, sebagai penyaring. Ya, dia akan menyaring darah, menyaring garam, menyaring lemak, menyaring protein, dia menyaring gula, kemudian menyaring hormon. Jadinya fungsi dari ginjal itulah sebagai filter, penyaring atau benteng utama tubuhnya kita. Ya. Logiknya apapun yang kotor ya, sekotor apapun air, sekotor apapun darah, sekotor apapun hormon, garam atau sesuatu yang masuk dalam tubuhnya kita, masuk ke ginjal itu logiknya adalah keluarnya bersih kayak gitu. Ya, karena ini sebagai filter, dia menyaring. Apapun yang kotor itu dipisahkan oleh ginjal sehingga lemak-lemak, minyak-minyak, kemudian gula, protein, asin itu langsung terfilter. Kayak Bapak Ibu punya saringan ya. Bapak Ibu punya saringan. Ya, pada saat saringannya bagus ya. Saringannya bagus pada saat kita buat teh apapun kan teh gitu itu habis itu kalau kita mau buat gula itu udah jelas disaring ya. Yang masih bentuk padat-padat itu disaring sama
saringan itu. Sama ginjal pun seperti itu. Ya. Salah satu fungsi ginjal ini adalah dia menyaring yang namanya lemak dan protein. Ya, makanya pada saat sesuatu masuk ke ginjal, kalau ginjal kita bagus ya, kalau ginjal kita bagus, otomatis apapun yang masuk itu akan bersih ya. Dia darah masuk, darah sekotor apapun darah masuk ke ginjal akan bersih. Ya, seminyak apapun ya, berapapun minyak yang masuk ke ginjal itu masuk ke ginjal diolah jadi bersih ya, difilter jadi bersih ya. Sama kayak protein ya, purin, asin ya, rasa asin masuk ke dalam tubuhnya kita diproses keluar itu bersih dia gitu. Intinya aman sebagai filter ya. Problem terjadi pada saat ginjalnya mulai ada masalah. Ya, ginjalnya mulai ada masalah. Sama kayak Bapak Ibu habis makan daging, habis makan asin-asin ya, makan. Coba saya tanya dulu, kira-kira makanan yang asin apa Bapak Ibu? Sehingga diskusi kita nyambung malam hari ini. Kira-kira makanan yang asin apa? Ya, anggap nih asam urat. Asam urat unsurnya asin ya itu. Asam urat, problem asam urat itu adalah makanan-makanan yang rasanya asin. Kira-kira asin itu apa Bapak Ibu? Telur asin. Ikan asin. Apa lagi? Ya, apa yang rasanya asin ya? Daging, apa lagi? Ayo. Ya. Sehingga ini pada saat Bapak Ibu ikut diskusi otomatis ikut membangun ya, membuat diri ngeh, oh ternyata ini yang membuat saya asam urat sekarang itu. Sama kayak Ibu Yemi tadi, gara-gara makan frozen ya itu ya. Gara-gara makan frozen ya. Oh ternyata asam uratnya langsung tinggi ya. Garam apa lagi? Ya, keju. Ya, kerupuk. Ya, itu ya garam, asin. Ya, ini terlalu banyak masuk akhirnya pada saat kita makan yang asin-asin, problem terjadi. Ginjal ini unsurnya air. Ya, pada saat kita makan yang aneh-aneh, terlalu banyak asin, harusnya kita banyak minum air. Problem terjadi pada saat kita makan yang aneh-aneh, makan kacang, nah, itu kan ya ngemil kacang lah, ngemil kacang, kerupuk melinjo, kemudian kerupuk, habis itu makan daging, nggak minum air ya itu. Problemnya di sana Bapak Ibu. Padahal ginjal perlu air untuk bantu filter ya itu ya. Makanya pada saat habis makan daging, habis makan kerupuk, habis makan ini yaitu habis apa namanya minum pengawet pewarna perasa, soft drink kayak gitu kan, makan junk food, makan yang asin-asin, tubuh itu langsung memproses dia, langsung kita buang air besar, habis itu kita buang air kecil itu kan, itu tubuh itu ngerti banget apa yang harus dilakukan itu. Habis makan makan yang asin-asin ya, makan daging, makan kerupuk, makan kacang, itu otomatis kita akan kencing-kencing, itu otomatis ya. Karena tubuh kita itu kelebihan yang namanya racun dalam tubuh harus dibuang ya itu. Makanya ginjalnya sebagai filter dia harus banyak membuang ya. Kita ngerasa banyak makan daging, kita banyak makan kerupuk, kita banyak makan jeroan ya itu, kita banyak makan seafood ya itu. Kita banyak sesuatu yang masuk ke ginjal kita, tubuhnya kita harus diimbangi dengan air yang banyak agar itu selalu difilter, dibersihkan. Makanya banyak orang yang jarang minum air, ya susah minum air habis makan, itu minum es jeruk, teh atau minuman ya soft drink itu yang akan memicu seseorang ginjalnya mulai mengalami penurunan fungsi, akhirnya garam mulai banyak numpuk ya itu ya, garam banyak menumpuk di darah, akhirnya itu yang terjadi asam urat. Oke, kemudian kalau berbicara tentang salah satu fungsi ginjal yang lain itu adalah menyaring lemak, menyaring itu minyak. Kira-kira minyak itu atau lemak itu didapat dari mana Bapak Ibu? Ya, minyak itu, lemak itu didapat dari mana? Ya, sehingga Bapak Ibu di sini mulai nggak pada saat diskusi ini, oh ternyata yang membuat kolesterol saya tinggi, oh ternyata ini, itu ya. Ya, apa yang membuat ginjal kita ini terlalu over menyaring yang namanya minyak atau lemak. Ya, kira-kira makanan apa yang unsurnya minyak atau lemak? Ya, gorengan salah satunya betul. Gorengan. Kalau daging, daging kaki 4. Nasi kuning, nasi lemak, santan. Ya, daging ya.
makanan yang digoreng, otomatis itu banyak minyaknya ya, minyak jenuhnya banyak. Nah ini, jadinya ini pada saat kita nanti banyak berbicara tentang problem di darah, itu pasti berhubungan sama ginjal. Ya. Pada saat Bapak Ibu nanti asam urat, pinggangnya sakit. Pada saat kolesterol tinggi, pinggangnya sakit nanti. Kayak gitu. Jadinya endingnya itu sumber masalahnya itu ada di ginjal nanti. Makanya pembahasan kita malam hari ini, ya bagaimana cara ngobatin asam urat dan kolesterol, yaitu kuatkan fungsi ginjal. Nah, sebelum masuk ke penguatan itu, pertama, kira-kira ciri-ciri asam urat dan kolesterol itu seperti apa, Bapak Ibu? Ya, ciri-ciri Bapak Ibu yang udah terkena asam urat dan kolesterol itu apa? Ya, jadinya Bapak Ibu, teman-teman yang sudah mengalami sakit asam urat dan kolesterol pasti tahu jawabannya. Ya, ciri-ciri dari asam urat dan kolesterol itu apa? Ya, atau ada teman-teman yang mungkin belum pernah ngecek asam uratnya, akhirnya ada teman-teman yang udah asam urat sampai 12, sampai 14 atau sampai 8 itu sharing di sini, oh ternyata ciri-cirinya ini, oh ternyata saya ada cirinya seperti ini ya gitu. Ya. Ciri-ciri dari asam urat. Linu, badan pegal-pegal. Oke. Ya. Tangan mudah kesemutan ya. Ini asam urat. Kaki bengkak. Oke. Kaki bengkak, kesemutan, pusing. Ya. Lutut bengkak, tangan kesemutan. Asam urat, kakinya bengkak, warna merah nyeri. Ya, lututnya sakit. Leher pegel banget. Kram-kram tangan. Ya. Nyeri-nyeri di lutut. Pernah di kaki, mata kaki bengkak, pegal-pegal. Oke. Rasa kaku pada persendian ya. Jari tangan sakit, telapak kaki sakit bila dipijak. Oke. Kesemutan ya, kaki bengkak, kesemutan, kram-kram, cepat lemes. Itu ciri-ciri kolesterol. Telapak kaki nyeri ya, itu asam urat. Tangan rasa kebas ya. Keseimbangan tubuh kurang. Sering nyut-nyut, sakit di persendian ya. Tuh. Jadinya jawaban dari teman itu udah semuanya benar ya. Jadinya kalau kita berbicara asam urat, ya asam urat itu indikatornya adalah banyaknya purin, banyaknya protein dalam tubuhnya kita sehingga itu menusuk darah kita. Jadinya rasa nyeri ya, rasa nyeri di kaki, rasa nyeri di lutut, persendian siku, persendian tangan juga rasa nyeri itu gara-gara asam urat. Kemudian tangan bengkak ya, ada sampai itu kayak benjolan ya, bengkak-bengkak seperti itu karena terlalu banyaknya purin dalam tubuhnya kita. Ya, kemudian kalau kolesterol kebanyakan lemak itu dia kram ya. Bapak Ibu malam hari atau dini hari sering kram. Habis itu leher, tengkuk, kepala itu sering pegel, kaku, sakit, nggak enak ya, pusing nggak gitu kan. Itu ciri-ciri dari kolesterol ya. Leher pasti kena di kolesterol. Kalau ya, indikatornya dari kolesterol lemak itu dia pasti itu ya, pusing, kemudian cepet capek, habis itu susah tidur, insomnia, gara-gara kolesterol, badan panas, kolesterol juga, habis itu sering kram ya. Kalau saya pribadi, menandakan kolesterol itu paling gampang banget ya. Tanya aja Bapak Ibu, dini hari atau malam sering kram nggak? Sering, setiap pagi saya kram itu. Itu salah satu darah terlalu mengental ya. Kenapa dini hari ya? Karena pada saat pagi atau dini hari itu udara sangat dingin, otomatis darah membeku ya. Otomatis itu yang membuat lemak-lemaknya, kalau Bapak Ibu punya minyak ya, punya kan minyak goreng ya, taruh di kulkas atau taruh di freezer tuh gimana minyaknya? Itu membeku ya. Sama kayak Bapak Ibu apalagi tidur di AC, kemudian dini hari, pagi itu ngerasa banget bahwa kok nggak enak banget ya di paha ya, kram, di tangan kram seperti itu. Itu gara-gara kolesterol tinggi ya. Ya, itu kolesterol. Kolesterol itu lebih banyak di kram, kemudian leher pegel, kaku, itu pusing, bisa migrain, bisa vertigo juga. Kalau asam urat itu lebih banyak ke kesemutan ya. Kesemutan, bengkak, nyeri ya itu. Itu asam urat, itu ciri-cirinya. Kalau Bapak Ibu ada rasa nyeri, ada apalagi sering kram malam hari ya, itu mulai waspada. Mulai waspada bahwa itu kolesterol ya. Kemudian kaki sering kesemutan. Kalau saya duduk terlalu lama kesemutan, itu wajar lah.
pada saat Bapak Ibu berlipat ditekan oleh badan, otomatis kan banyak ada tekanan-tekanan di darah, itu otomatis ya kesemutan atau nyeri di kaki juga biasa terjadi seperti itu gara-gara memang posisi terlalu lama duduk. Ya, terlalu lama berdiri pun bisa kesemutan itu. Terlalu lama jongkok pun di kamar mandi juga bisa kesemutan. Itu efek dari penekanan badan ya. Kemudian yang problem itu sebenarnya pada saat Bapak Ibu tidur atau pada saat duduk sebentar langsung kesemutan, itu mulai ciri-ciri asam urat. Sama kayak Ibu Yemi bilang kakinya sakit, kakinya nyeri nyut-nyut ya. Itu kan peradangan ya, peradangan sendi ya. Gara-gara terlalu banyak purin protein di persendian, otomatis kayak kristal-kristal dia nusuk dia di persendiannya, di darah dia nusuk, ngerasa nyet deh itu ya. Nusuk itu ciri-ciri dia asam urat. Belakangan ini kepala bagian belakang sering sakit, leher tegang, gampang ngantuk. Itu kalau gampang ngantuk darah kental ya, sirkulasi darah bermasalah ya. Ya. Sehingga pada saat terjadi seperti ini, asam urat terlalu tinggi, kolesterol terlalu tinggi itu, Bapak Ibu bisa amati nanti, habis makan ngantuk ya itu kan. Habis makan ngantuk ya itu. Pada saat darah mulai ada masalah ya, apakah itu asam urat terlalu tinggi, apakah nanti kolesterol terlalu tinggi, ataupun nanti gula Bapak Ibu terlalu tinggi ya, diabetesnya terlalu tinggi ya, dia gula darah diabetes. Intinya darahnya ada masalah, darah terlalu mengental, otomatis habis makan itu ngantuk. Coba saya tanya sama teman-teman yang hadir malam hari ini, siapa yang ada gangguan asam urat, siapa yang ada gangguan kolesterol habis makan ngantuk? Coba komen, benar nggak? Benar nggak habis makan itu ngantuk? Kalau di jari-jari terasa sakit ketika melipat jari-jari, bukan asam urat itu Pak Made ya. Ya. Kalau sendi itu otomatis asam urat ya. Kalau kolesterol itu kram ya, di paha diserang dia, paha sama leher pundak kalau kolesterol. Kalau asam urat di persendian ya, tangan itu persendian itu otomatis asam urat ya Pak Made ya. Ya, siapa yang ada gangguan asam urat, ada gangguan kolesterol, ada gangguan gula, ataupun ada gangguan trigliserida, ya TG terlalu tinggi, habis makan ngantuk. Ya, saya tanyalah sama Bapak Ibu, walaupun belum ngecek itu, siapa yang habis makan ngantuk? Silakan komen. Ya, ini kita ya sama kayak mulai enggak bahwa oh saya ternyata udah umur segini, ternyata darah saya mulai mengental, sehingga sebentar solusinya bagaimana kayak gitu kan. Ya, pinggang sering sakit ya. Pinggang sering sakit itu otomatis ginjalnya udah mulai agak kering ya, mulai menurunnya fungsi ginjal, akhirnya pinggang mulai sakit ya itu. Ya. Oke. Nah, ini ciri-cirinya. Paling gampang itu melihat darah kita kental itu habis makan. Habis makan ngantuk itu. Kalau sudah seperti itu berarti mulai tubuhnya kita ada problem di darah ya. Saya tidak Pak, habis makan kerja lagi. Luar biasa Bu Valentina ya. Haji Nurlia, habis makan, saya ngantuk. Oke, ya ini Bu Nurlia ya. Oke. Nah, penyebabnya apa? Penyebab dari asam urat dan kolesterol ini apa? Ya, jadinya kalau dari sisi makanan, salah satu penyebab dari asam urat dan kolesterol itu kalau dari sisi makanan daging kaki empat ya. Ya, daging kaki empat itu rasanya asin, otomatis kelebihan bisa asam urat. Kemudian daging kaki empat yang ada lemaknya ya, daging babi, kemudian sapi, ya, kambing yang ada lemaknya, itu efeknya dia bisa kolesterol. Atau daging-daging yang digoreng ya, daging sapi yang digoreng ya, itu efeknya, atau gorengan-gorengan ya, tempe tahu goreng atau apapun lalapan itu terlalu banyak juga resikonya adalah tubuh kita kebanyakan minyak atau kebanyakan protein, akhirnya ada problem di asam urat dan kolesterol. Ini dari sisi makanan. Kemudian kurang minum air. Ya, pada saat makan minyak-minyak, tubuhnya kita itu agak dehidrasi dia. Jadinya minyak itu nyerap air dalam tubuhnya kita. Makanya habis makan itu banyak kita wajib minum air. Karena habis makan, enggaklah makan lalapan, makan minyak-minyak, atau makan daging kaki empat. Kita makan daging. Habis makan daging, otomatis nanti kita minum air yang banyak, habis minum air yang banyak, itu kita ke belakang. Kita bisa BAB, kita bisa keringatan ya. Siapa yang habis makan daging keringatan, nah, itu reaksi tubuh. Memang bahwa lemak harus dibuang, protein harus dibuang ya. Kelebihan gula harus dibuang ya itu. Intinya
tubuh itu cerdas banget, ngerti banget. Ya, makanya habis makan kita keringetan ya. Kadang-kala nggak pedes pun, kadang-kala badan kita keringetan. Habis itu bagaimana membuat habis makan itu airnya banyak ya. Problem terjadi pada saat Bapak Ibu jarang minum air putih. Sedikit minum air putih, kurang minum air putih. Itu efeknya enggak ya mulai asam urat, mulai kolesterol. Nah, itu dari yang kedua, kurang minum air putih. Yang ketiga, jarang olahraga gitu ya. Ya, hampir rata-rata yang saya temuin itu problem asam urat dan kolesterol itu adalah olahraga. Ya, jalan pagi, ya, olahraga naik sepeda, intinya yang bisa berkeringat itu ya karena apa? Pada saat kita banyak makan daging ya, kemudian sedikit minum air putih ya, otomatis darah itu agak mengental. Darah agak mengental. Ini perlu diencerkan ya, perlu digerakkan ya. Sama kayak Bapak Ibu bergerak menimbulkan panas ya, panas itu yang membuat sirkulasi di dalam itu mulai ngalir ya. Makanya Bapak Ibu yang ada ngerasa asam urat tinggi, kolesterol tinggi, bawa jalan, kok enak sekarang badan enteng, kok tangan saya mulai nggak sakit lagi, nggak nyeri lagi, ya itu kok lutut saya mulai nggak nyeri lagi, kok sekarang tengkuk saya, leher saya enak ya sekarang, kok kemarin saya pusing gara-gara saya jalan kok pusingnya hilang nggak gitu kan, karena itu jalan olahraga. Sama kayak sekarang kebanyakan orang yang kurang gerak, yang kurang olahraga itu mulai darahnya mengental sehingga asam urat, kolesterol seperti itu ya. Kemudian suka makan malam. Ya, suka makan malam. Ya. Salah satu penyebab dari asam urat itu adalah suka makan malam. Ya. Ya, habis makan malam langsung tertidur ya, sehingga tidak diolah maksimal oleh tubuh, hanya mengendap di dalam. Otomatis itu. Kemudian suka ngemil. Ya, itu kayak tadi testimoni yang kedua Ibu Yemi itu. Saya makannya bagus, nggak pernah makan daging gitu. Jarang saya makan daging gitu, tapi saya suka ngemil ya. Saya suka ngemil frozen ya itu. Hampir rata-rata yang gangguan asam urat, kolesterol itu pasti jago ngemil. Ya, pasti suka ngemil. Makanya salah satu yang bisa diputus nanti bagaimana ngemilnya dihindari kayak gitu ya. Itu penyebab. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Ini yang harus kita ketahui. Apa yang harus kita lakukan sekarang pada saat kita sudah mengalami ciri-ciri itu, udah mulai kesemutan kaki, kemudian ada nusuk-nusuk rasa nyeri di kaki, rasa nyeri di persendian kaki, rasa nyeri di lutut, rasa nyeri di pergelangan tangan, kemudian tidak enak di leher, pundak tidak enak, habis itu tidurnya susah, kemudian pada saat mau jalan naik tangga, dada kiri berat, itu kan. Pada saat mulai terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, ada 3 hal yang menjadi prioritas saya yang saya tekunin sekarang. Pada saat problem orang itu di darah, lakukan 3 hal ini. Dan saya pribadi pun clear dengan ini. Dan banyak pasien-pasien saya yang ke klinik ini clear dengan terapi ini ya. Jadinya pertama puasa ya. Pertama puasa bagaimana itu ya. Saya cerita tadi sedikit itu ternyata asam urat saya gara-gara puasa juga lumayan turun drastis dari 11 ke 6,5. Ya, kemudian ada namanya fat burning, bagaimana membakar lemak kita, membakar racun dalam tubuhnya kita dengan keringat ya itu. Kemudian yang ketiga pembersihan darah. Ya. Saya periksa darah tanggal 23 123, gula puasa 170, asam urat 5,8, kolesterol 170. Apa yang harus saya lakukan dan apa obatnya? Tanggal 23 Januari. Ibu Tri Muryani ya. Ya. Gulanya 123, gula puasa 170. Ya, problemnya itu di gula darah berarti Ibu. Ya, 170 ya. Oke. Nah, ini hampir mirip ya. Jadinya problemnya nanti di darah ya, baik di asam urat, kolesterol ataupun nanti Bapak Ibu yang ada gula darah,
Ini 3 hal ini. Yang pertama puasa, fat burning, pembersihan. Kenapa kayak gitu kan? Sekarang kita bahas satu-satu ya. Pertama puasa ya. Ya. Pada saat saya tidak sengaja puasa ya, saya tidak makan siang pada saat itu, akhirnya asam urat saya turun drastis dari 12 ke 6,5. Cuma sayang pada saat itu saya hanya tes ya, saya hanya iseng-iseng, harusnya saya dokumentasikan ya. Ya, jadi iseng-iseng, istri saya pun pada saat itu paling tangannya lelah gitu. Akhirnya pada saat saya istirahat beberapa hari dan masih seperti itu, akhirnya saya iseng cek darah itu. Ya, saya cerita sama istri pada saat setelah berubahnya 6,5. Saya nggak cerita tanggal apa namanya? Saya tidak cerita asam urat saya 12 itu saya nggak cerita. Tapi pada saat udah 6,5 saya baru cerita. Tapi pada saat saya cerita asam urat saya 12 pasti saya diomelin ya. Itu kebanyakan daging kan pasti ya. Ya, intinya setelah puasa itu akhirnya saya paham tentang alurnya itu, yang saya akan dipermudah itu logiknya Bapak Ibu itu kenapa harus puasa sih intinya ya. Kenapa harus puasa? Jadinya salah satu yang saya pakai itu teori kulkas 2 pintu ya. Bapak Ibu tahu kulkas ya? Kulkas 2 pintu tahu ya? Kulkas bagian bawah sama kulkas bagian atas ya. Jadinya ini akan memudahkan cara berpikir aja Bapak Ibu ya. Ini cara memudahkan cara berpikir tubuh, cara berpikir Bapak Ibu. Ya, kenapa saya pakai puasa dengan logikanya kulkas 2 pintu seperti ini Bapak Ibu. Apapun yang kita makan itu akan tersimpan di kulkas bagian bawah. Ya, apapun yang kita makan itu akan tersimpan di kulkas bagian bawah. Kemudian kulkas bagian atas, freezernya kan, ya freezernya lebih dingin. Ini adalah cadangan-cadangan makanan yang tersimpan di tubuhnya kita. Seperti apa? Ya, cadangan di tubuhnya kita kayak asam urat, ya lemak-lemak ya, kolesterol, gula darah, kekentalan darah ya intinya ini. Intinya makanan-makanan yang tersimpan ya atau darah yang tersimpan di tubuhnya kita itu ada di freezernya gitu. Sehingga logikanya bagaimana mengeluarkan cadangan makanan yang ada di freezer itu. Nah, contoh begini. Bapak Ibu makan pagi ya itu kan. Berarti kan makan pagi itu akan disimpan di kulkas bagian bawah. Ya, makan pagi akan disimpan di kulkas bagian bawah. Habis itu pada saat Bapak Ibu ada aktivitas ya, kan kerja di kantor, habis itu ada kerja fisik atau olahraga. Intinya Bapak Ibu perlu energi, perlu tenaga. Nah, pada saat itu tubuh kan cerdas, jadinya tenaganya diambil dari kulkas bagian bawah. Jadinya kalau Bapak Ibu makan pagi, otomatis tenaganya diambil dari cadangan makanan pagi itu, kayak itu kan. Jadinya di kulkas bagian bawah itu diolah menjadi energi, kayak itu. Kemudian Bapak Ibu masih nih kerja kan, masih ada aktivitas ya, mau ke lapangan atau apapun, ada olahraga ya di siang hari, sore hari ya. Tapi pada saat Bapak Ibu di siang sore hari ini, anggaplah sore hari itu tubuh udah kehabisan tenaga dia, ya kehabisan tenaga. Bapak Ibu kalau makan siang, di siang makan, berarti tenaganya yang diperlukan itu akan diambil di makanan siang. Tapi pada saat siang hari Bapak Ibu tidak makan, berarti energinya itu tidak didapatkan di kulkas bagian bawah, tapi diambil di kulkas bagian atas di freezernya. Makanya cadangan asam uratnya diambil, cadangan kolesterolnya diambil, cadangan lemak-lemaknya akan diambil. Nah ini. Jadinya pada saat Bapak Ibu puasa itu, otomatis tubuh itu cerdas. Dia tidak ngambil di kulkas bagian bawah karena tidak ada makanan, tidak ada energi, otomatis di ini. Nah ini salah satu yang membuat saya ngeh itu gara-gara saya pribadi ngalaminnya. Gara-gara saya tidak makan siang sampai sore sampai malam itu ya, malam baru makan, itu baru saya ngeh bahwa drastis asam urat itu turun. Nah, itu merasa banget ya. Tapi siang hari kan saya capek, nggak takut begini gitu. Itu Bapak Ibu nanti bisa minum Samples 3x3. Intinya dia sebagai pelancar pembersih darahnya. Intinya ada lemak-lemak yang perlu dikeluarin, dipaksa keluar itu sehingga tenaga masih stabil bagus, itu nggak lemes, nggak loyo, itu gara-gara nanti Bapak Ibu bisa minum Samples 3x3 nanti. Ya, jadinya salah satu yang ngebuat Bapak Ibu asam urat sama kolesterolnya turun itu adalah
ada jeda makan 8-10 jam. Itu puasa tidak makan siang. Ya. Kuncinya tidak makan siang. Ada jeda 8-10 jam. Ya, kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu makan, Bapak Ibu ada aktivitas fisik bekerja, otomatis itu diambil dari makanan itu. Ya, makanya makan malam itu tidak boleh karena malam hari Bapak Ibu nggak mungkin kerja. Malam hari nggak mungkin Bapak Ibu banyak ada aktivitas. Makanya malam hari itu jarang atau hindari yang namanya makan daging malam hari. Otomatis kalau udah makan daging, Bapak Ibu tidak ada aktivitas fisik, otomatis nanti itu langsung disimpan di freezernya ya. Orang yang suka makan daging malam hari ya, daging kaki 4 atau lalapan malam hari, kolesterolnya mulai naik. Karena makanan tidak digunakan untuk, tidak diperlukan untuk olahraga, fisik tidak memerlukannya, otomatis nanti disimpan di freezernya. Ya mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadinya, oh ternyata ini pentingnya puasa. Coba aja Bapak Ibu yang muslim. Bapak Ibu pada saat lebaran, apalagi ini dekat-dekat lebaran. Siapa yang pernah ngerasa yang punya asam urat tinggi, kolesterol tinggi, asam urat sama kolesterolnya bebas? Ada nggak? Siapa yang kemarin atau yang sering puasa Senin Kamis itu, siapa yang ngerasa asam uratnya itu bebas? Ngerasa lebih enak. Nah, malah gara-gara setelah puasa malah balik lagi, sakitnya tumbuh lagi ya itu. Pak, saya kan ada asam lambung, bisa nggak puasa siang hari? Nih, ada salah satu member saya, grup, itu punya asam lambung yang kronis, namanya Ibu Tita Latifa dari Pandeglang, Banten. Beliau itu lumayan, asam lambungnya lumayan kronis. Ya. Kemudian beliau aktif di puasa, lebaran itu aktif di puasa, beliau cerita, Pak, gara-gara lebaran, setiap saya lebaran itu saya tak pernah kumat asam lambung, Pak. Mas saya nggak pernah kumat, Pak. Ya, saya nggak pernah kumat asam lambungnya kayak gitu. Habis itu pegal-pegal di badan juga nggak pernah kumat. Tapi setelah puasa balik lagi di rutinitas harian ya itu. Asam lambungnya kumat lagi Pak. Kenapa Pak ya itu? Ya itu karena intinya pada saat puasa itu tubuh itu kayak recovery lebih panjang, lebih alami. Ya itu betul. Oke, nah itu ya. Ini yang pertama puasa. Kemudian yang kedua fat burning. Fat burning adalah sesuatu lemak, kolesterol, lemak dalam tubuhnya kita. Apapun yang racun dalam tubuhnya kita ini dikeluarkan lewat keringat. Dikeluarkan lewat keringat. Ya, salah satunya olahraga yang wajib untuk Bapak Ibu yang ada asam urat tinggi, kolesterol tinggi itu wajib jalan kaki. Malah jalan kaki pakai jaket parasut. Pakai jaket parasut, kemudian celananya celana training, kemudian pakai sepatu boleh tanpa alas kaki juga boleh. Intinya bagaimana memicu keringat. Nah, sebelum jalan kaki Bapak Ibu minum air jahe. Kalau nggak minum air jahe, lebih simpelnya nanti Bapak Ibu minum Rosevara Ginger ya. Bapak Ibu buat di air hangat, tetesin Rosevara Ginger, itu 1 tetes, 2 tetes. Ini untuk membuat badan suhu tubuh ini hangat, panas. Pada saat panas, otomatis nanti asam urat, kolesterol itu akan keluar melalui keringat itu. Ya, dipaksa banyak keluar itu. Sehingga pada saat keluar banyak, yang penting minum airnya banyak. Ya, ini minum airnya banyak untuk memaksimalkan fungsi ginjal nanti. Nah, ini salah satunya fat burning. Ya. Contoh Bapak Ibu yang ada asam urat kolesterol besok pagi ya. Contoh besok pagi ya. Ya, contoh besok pagi Bapak Ibu yang ada gangguan asam urat kolesterol itu darah itu agak mengental ya. Ya, darah agak mengental, males, ngantuk. Tapi pada saat Bapak Ibu paksakan sedikit untuk jalan-jalan, habis jalan-jalan kok enak sekarang ya, ringan ya gitu ya. Ya ini namanya fat burning. Ya, ini kadang-kala di tahap awal itu Bapak Ibu diajarkan oleh tubuh ya, dipaksain sedikit ternyata begini. Tapi yang paling benar itu Bapak Ibu direncanakan. Fat burning itu Bapak Ibu bagaimana membuat tubuh ini banyak mengeluarkan keringat ya. Darah itu dibakar melalui keringat ya. Salah satunya itu siapkan pagi hari sebelum Bapak Ibu jalan-jalan atau sore hari sebelum Bapak Ibu mau jalan-jalan ini, Bapak Ibu minum air jahe dulu. Atau yang paling simpel nggak perlu ribet-ribet, cari aja Rosevara Ginger, yaitu air hangat, tetesan 1 tetes, 2 tetes, minum. Itu langsung suhu tubuh naik, keringatnya bercucuran luar biasa. Nah ini fat burning dengan jalan kaki. Yang kedua fat burning dengan minyak faras. Siapa yang asam urat, kolesterol, balur faras di tulang belakang sama telapak kaki berkeringat? Ada nggak? Ya.
Sama saya ingin tahu. Ya, sama Bu Aji. Kalau saraba itu ada susu dan ya itu jahe, ya jahe. Ya, itu membuat itu saraba itu kan salah satu minuman Sulawesi yang membuat suhu tubuh panas ya. Itu bagus untuk pembakaran. Kemudian siapa yang pernah dibalur faras, yang asam urat kolesterol itu habis dibalur faras, langsung keluar keringat, ada nggak? Itu salah satu faras itu langsung membuat fat burning sebenarnya. Ada salah satu kandungan faras itu jahe, habis itu cengkeh, setelah cengkeh gaharu yang sifatnya panas. Ini fungsinya untuk membuat tubuh kita ini suhu tubuhnya naik. Otomatis habis dibalur faras kita berkeringat. Ya, kadang-kala habis balur faras kita ke belakang buang air kecil, itu fungsi fat burning ya, udah jalan. Ya ini Bu Evi, saya kalau faras langsung keringat ini otomatis. Ini keluar keringat ini sebenarnya yang ada masalah sebenarnya di darah. Pasti dia fat burning langsung, pasti keluar. Makanya di balur faras di tulang belakang, telapak kaki, pinggang, kemudian di bagian-bagian yang sakit nyeri, di bagian tengkuk leher yang tidak nyaman, di balur faras langsung berkeringat. Itu karena memang salah satu efek dari faras itu lakukan fat burning. Ya apalagi Bapak Ibu pakai Rosovara ginger ya ini. Ini sangat membantu sekali untuk pengobatan asam urat kolesterol. Ini kalau saya pribadi untuk Rosovara ginger saya minum ya. Ini fungsinya untuk membuat suhu tubuh naik. Nah, apa saja manfaat faras untuk problem di darah ini? Pertama menurunkan kadar kolesterol. Ya, kenapa kadar kolesterol bisa turun? Karena ini faras ini bisa menstimulus fat burning, bisa langsung membuat keringat kita agak banyak keluar ya. Habis itu BAB kita mungkin Bapak Ibu yang ada asam urat kolesterol habis dibalur faras kadang-kala diare. Kadang-kala BAB-nya bisa hitam, bisa agak bau karena ini dibuang langsung kayak gitu kan. Ya sama menurunkan kadar asam urat. Mengobati rasa pegal, kesemutan, sakit kepala, efek dari darah sama asam urat, yang mudah lelah, insomnia. Kemudian nyeri sendi ya, nyeri sendi akibat dari asam urat terlalu tinggi ya. Otomatis pada saat dibalut di di persendiannya mulai agak enak, habis itu tubuh kita berkeringat, otomatis darahnya dibuang di sana. Ya, jantung berdebar, melancarkan aliran darah. Ini manfaat dari faras klasik. Ini sangat bagus sekali. Kemudian manfaat dari Rosovara ginger apa saja? Ya ini antioksidan dan antiinflamasi, anti peradangan. Bapak Ibu yang asam uratnya sangat tinggi yang sampai jongkok susah itu kan, nyeri-nyeri di kaki, pakai Rosovara ginger. Rosovara ginger ini fungsinya sebagai antiinflamasi, anti peradangan tingkat tinggi. Ya, ini yang ngebuat pengkristalan di lutut itu gara-gara ini sebagai anti radang itu otomatis ini akan membuat itu encer pasti. Mengurangi kadar asam urat. Ya. Kenapa bisa kurang asam urat? Gara-gara kita banyak berkeringat gara-gara Rosovara ginger ini. Ini salah satunya bisa diolesin di bagian yang nyeri sakit. Kalau saya pribadi untuk fat burning untuk jalan kaki, saya imbangi dengan ini, saya pakai tidak hanya air putih ya. Biasanya saya ngopi, saya tambahin ini ya. Selain kalau saya minum kopi hitam, saya pakai ini. Kalau saya minum teh, saya tambahin dengan ginger. Ya, gimana Pak rasanya Pak? Bapak Ibu pernah minum jahe nggak? Ya makan jahe nggak? Persis dengan jahe. Ini enak banget. Ya, jadinya pertama kali launching saat di kantor itu waktu launching pertama itu saya waktu meeting sama Pak Dewo itu ini kita punya produk baru. Pertama kali yang saya lakukan saya lihat oh ini ginger, habis itu ada kopi, saya tuangin di kopi. Enak banget. Habis itu langsung berkeringat ya. Karena memang fungsi dari ginger itu membuat fat burning ya, membuat tubuh kita berkeringat. Pada saat tubuh kita berkeringat apapun problem di darah itu lebih cepat keluar ya. Yang meringankan gejala persendian, memperkuat kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol. Kemudian pembersihan darah. Ya, bagaimana membuat darah encer, bagaimana darah itu bersih. Nah, pada saat Bapak Ibu yang ada gangguan asam urat, kolesterol, gula darah, trigliserida, ini salah satu benda yang wajib ada di tempat tidur itu adalah jarum. Ya, salah satu benda yang ada di tempat tidur Bapak Ibu itu adalah jarum. Ya, kenapa jarum ya? Jadinya Bapak Ibu yang ada asam urat, kolesterol, gula darah ataupun tensi darah, ya, kekentalan darah yang agak tinggi itu.
umur udah 40, 50, 60 tahun ke atas itu wajib ada jarum di samping tempat tidur. Kenapa? Pada saat tensinya lagi naik, kolesterolnya lagi naik, asam uratnya lagi naik, habis itu tensinya lagi yang membuat serangan stroke tiba-tiba gitu. Contoh ada serangan stroke tiba-tiba pada saat bagaimana kondisi Bapak Ibu. Ya, langkah pertamanya adalah bukan Bapak Ibu itu langsung dilarikan ke UGD ataupun dikasih obat, enggak. Pertama kali yang dilakukan itu jari tengah di kiri Bapak Ibu itu harus disuntik dengan jarum. Ya, kenapa? Pada saat disuntik dengan jarum darahnya keluar, otomatis orang yang terjadi stroke kan bagaimana darah sama udara macet di otak. Nah, itu macet gara-gara darahnya terlalu kental. Nah, sekarang bagaimana ngebuat darah tidak terlalu kental, keluarin darahnya kayak gitu. Keluarin darahnya sehingga pas darahnya keluar otomatis pertolongannya lebih cepat untuk orang yang stroke. Nah, ini makanya Bapak Ibu yang ada gangguan di asam urat kolesterol itu wajib donor darah. Ya, simpelnya donor darah. Ya. Kenapa harus donor darah ya? Ini membuang sedikit kekentalan darah itu keluar, gitu. Membuang sedikit kekentalan darah itu keluar sehingga badan kita lebih enak. Nah, saya akan cerita sedikit kemarin saya sempat kalau nggak salah 6 bulan, 8 bulan yang lalu saya sempat itu kecapean. Pada saat saya kecapean itu saya tidak bisa makan ya. Makan keluar ya, minum air keluar, minum obat keluar. Intinya pencernaan lagi trouble pada saat itu. Nah, pada saat trouble saat itu, jadinya salah satu solusi saya, bagaimana ada makanan masuk. Saya nyari infus waktu itu. Kemudian pada saat nyari infus waktu itu, saya di rumah sakit ya, ternyata divonis COVID. Padahal COVID-nya udah beres, COVID-nya nggak ada COVID lagi. Ternyata saya divonis COVID ya nggak apa-apa. Yang penting saya bisa diinfus ya itu. Nah, pada saat saya diinfus, setiap pagi itu darah saya itu diambil 2 tampul. Darah saya diambil 2 tampul. Selama 5 hari. Terus darah saya diambil. Jadinya ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya bisa diinfus ya itu. Jadinya setelah diinfus 1 hari 2 harinya udah baikan. Cuma karena peraturan COVID 5 hari baru bisa keluar. Tapi selama 5 hari itu darah saya selalu diambil 2 tampul. Untuk ngecek apakah ada problem yang lain. Nah, setelah saya keluar dari rumah sakit, saya ngerasa badan saya beda. Kok badannya ringan banget. Saya ingat sekali, indikator darah saya itu bagus itu pada saat saya makan daging. Ya, pada saat saya makan daging. Pada saat saya makan daging itu anggaplah di Bali makan babi guling sedikit itu kadang-kala kaki mulai kesemutan. Nggak enak rasa badan. Tapi setelah keluar dari rumah sakit tuh badan saya ngerasa beda banget ya itu ya. Gara-gara diambil selama 5 hari 2 tampul itu. Anggaplah 10 tampul diambil darahnya. Saya ngerasa kok beda ya. Sampai sekarang kok darah saya beda banget ya itu kan. Makanya di sana akhirnya saya cerita sama guru pengobatan saya Ko Ivan ya. Saya cerita ya memang darah harus keluar ya itu kan. Ya itu salah satunya kalau ya pilihan ke Bapak Ibu mau opname apa enggak kan. Kalau nggak mau opname boleh donor darah. Ya ini untuk ngeluarin darah. Yang asam urat kolesterol tinggi itu bisa ngeluarin darah di sana. Kalau tidak kalau tidak donor darah bisa pakai lintah ya. Ya, akan ada terapi lintah nggak? Di Bali ada nggak terapi lintah? Atau di teman-teman ada nggak terapi lintah? Ada nggak terapi lintah di teman-teman? Di Jogja, di Jakarta, atau di mana? Ada nggak terapi lintah? Ya, kalau ada itu pakai. Ya, simpelnya sih donor. Kalau nggak ada donor, lintah. Ya, itu. Ya, lintah untuk ngeluarin darah ya itu kan. Apalagi untuk ngeluarin darah ya. Teman-teman ada ide nggak? Apa yang untuk ngeluarin darah? Ya, ya, Beckham. Kalau Beckham tidak terlalu saya anjurkan ya, karena kalau Beckham di tulang belakang itu yang berabe ya. Kalau di luar tulang belakang sih aman-aman aja ya untuk ngambil darah. Ya. Kalau Beckham itu lebih banyak ke nyentuh di punggung itu, ya sedikit aja kejepit sih berbahaya. Tapi kalau di luar itu sih aman-aman aja Beckham sih. Tapi tidak saya saranin sih pakai Beckham. Ya lintah. Itu untuk ngeluarin darah. Beda banget ya, coba aja. Kemudian ada lagi satu fasdu namanya ya. Fasdu itu juga untuk ngambil darah ya. Fasdu itu di kakinya itu kayak ya seperti dibedah sedikit untuk dikeluarin darahnya. Itu ada fasdu. Ya di Bali dan Pasar ada, di Jawa banyak.
nggak tahu di tempat-tempat teman-teman yang lain ya, itu salah satu untuk ngeluarin darah, ya bersihin darah. Ya otomatis anggaplah di tubuhnya kita yang ada asam urat kolesterol itu kan darah agak pada saat udah ada asam urat tinggi, kolesterol tinggi, perjalanan darah itu agak lambat ya. Ya, perjalanan darah agak lambat. Ya, makanya perlu darahnya diambil untuk membuat sirkulasi darah lebih cepat, lebih lancar. Ya. Makanya dulu pembersihan darah. Nah, kalau nggak berani gitu, kami kebanyakan saya berikan saran seperti ini, saya nggak berani, saya nggak berani sama darah. Ya. Saya tidak berani dorong, saya tidak berani lintas, saya tidak berani bekam. Apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu, jika tidak berani sama ngambil darah, yang bisa dilakukan itu Bapak Ibu bisa water fasting. Water fasting itu memasukkan air lebih banyak. Contoh, Bapak Ibu sehari berapa gelas minum air? Contoh 8 gelas. Ya, contoh 6 gelas sampai 8 gelas. Lakukan double aja Bapak Ibu. Ya, water fasting itu mendobelkan air lebih banyak masuk ke dalam tubuhnya kita. Karena apa? Pada saat air banyak masuk dalam tubuhnya kita, otomatis kita kencing-kencing terus. Kita keringat-keringat terus ya itu kan. Malah BAB-nya agak encer. Ini fungsinya untuk membuat darah kita bersih ya itu kan. Jalan kaki kita enak, badan kita enak. Ini maksudnya water fasting ini mendobelkan air itu. Ya, memperbanyak air masuk ke dalam tubuh kita pada saat yang asam urat tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, problem-problem di darah itu pada saat dia minum air itu pasti langsung dibuang. Nah, ini maksudnya ini akan membuat darah ini. Cuma ini step by step ya, nggak bisa apa namanya 1 hari, 2 hari, 3 hari langsung beres nggak? Ini butuh waktu. Ini anggap investasi, memperbanyak minum air untuk. Apalagi Bapak Ibu pada saat banyak minum air, minum samplesnya 3 kali 3, otomatis ini akan membuat darah encer. Ya, ya. Apa sih fungsinya dari samples ini? Faras ya. Perusahaan kita punya satu produk yang dibuat khusus untuk menguatkan fungsi ginjal dengan sistem filtrasinya, ya, membersihkan, mengencerkan darahnya, yaitu samples. Nah, samples ini bahannya dari daun murbe, sama bahannya dari kulit manggis, sama amla. Ini fungsinya untuk membuat sirkulasi darah lancar. Kalau ada penggumpalan darah, ini diencerkan sehingga pada saat Bapak Ibu minum samples 3 kali 3, yang asam urat tinggi, yang kolesterol tinggi, langsung kencingnya itu agak banyak, agak sering. Habis itu BAB-nya agak hitam, agak berminyak, lemak. Karena ini fungsi dari samples. Ya, dia akan membuat itu ginjal bekerja lebih maksimal untuk penyaringan ini, sehingga darahnya lebih bersih, diencer. Nah, apa aja manfaat dari samples ini ya? Mengandung antioksidan yang tinggi untuk mencegah asam urat dan kolesterol, menurunkan kadar kolesterol dalam gula darah, detoksifikasi, melebarkan pembuluh darah, otomatis pada saat sirkulasi darah lancar, pembuluh darah mulai mengembang lagi, sama menurunkan tekanan darah. Ini fungsinya untuk bagaimana membuat sirkulasi darah lancar. Ya, ini cara minumnya Bapak Ibu minum 3 kali 3. Yang ada asam urat, yang ada kolesterol wajib minum 3 kali 3. Kok banyak Pak kayak gitu kan? Ya, pada saat minum 1 kapsul, 2 kapsul tidak terlalu ngefek ya. Minum 3 kapsul ini aman dan ini sangat cepat membantu membuat sirkulasi darah lancar. Nanti kalau Bapak Ibu udah beres ya, asam uratnya udah ngerasa ya, tapi 3 bulan seperti itu, udah ngerasa badannya enak, cukup malam hari aja diminum 3 kapsul, aman. Tuh. Ya, pantangan untuk orang yang asam urat dan kolesterol apa? Daging kaki 4, ya, otomatis ya. Daging tadi asam, kemudian apa namanya? Purin, asin, sama lemak-lemak hindari ya. Jeroan pasti ya, sama air es. Air es juga akan membuat darah kita mengental. Ini hindari air es juga. Ya. Mau nanya Pak, untuk minum air putih ditambah Rosevara ginger kalau diganti dengan minum air hangat jahe, asli apa? Rosevara ginger dipakai, itu lebih bagus ya. Ya, Rosevara ginger jangan terlalu banyak lah, sehari cukup minum pagi dan malam ya, maksimal sehari 2 kali lah. Karena apa? Unsur dari ginger itu panas. Pada saat terlalu banyak nanti Bapak teman-teman nanti bisa sariawan ya, terlalu panas ya. Ya, makanya kalau gingernya masuk, otomatis airnya harus banyak ya. Jadinya kita harus itu harus dibuang melalui keringat, itu harus buang melalui buang air kecil, itu harus dibuang melalui BAB. Kita harus ingat di sana aja. Jadinya pada saat Bapak Ibu BAB terlalu banyak hitam itu nggak masalah. Itu artinya racun dalam tubuhnya kita itu banyak, itu perlu dibuang. Ya, kita kencing-kencing terus itu nggak apa-apa. Itu memang cairan dalam tubuhnya kita, lemak dalam tubuhnya kita itu banyak, harus dibuang, itu aja sih. Ya, oke.
Kemudian kalau faras, bagaimana cara balurnya ya? Balurkan minyak faras di sepanjang tulang leher sampai tulang ekor ya. Balurkan faras klasik pada telapak kaki dan sela-sela jari kaki. Balurkan faras klasik pada bagian tubuh yang bermasalah, sering terasa nyeri. Nah, kuncinya di sini Bapak Ibu, di bagian yang nyeri, terutama di bagian pinggang, ya, karena indikator dari asam urat dan kolesterol itu ada di ginjal. Jadinya agak lama, kurang lebih 15-20 menit balurlah di bagian pinggang. Karena untuk memaksimalkan fungsi ginjal. Balur di pinggang dulu, habis itu tulang belakang sama telapak kaki dan bagian-bagian yang sakit. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan nggak ya? Pak, benar nggak kalau minum terlalu banyak tidak bagus ya? Terlalu banyak, anggaplah Ibu minum langsung, anggaplah sekarang minum langsung 3 gelas itu nggak bagus, Bu. Tapi sering bagus, Bu. Anggaplah Ibu per setengah jam, Ibu Damai Purba, semakin sering, semakin bagus. Sering banyak, anggaplah per 1 jam minum 1 gelas, 1 gelas, 1 gelas. Ini fungsinya untuk treatment. Tapi treatment ini jangan Ibu bisa, anggaplah di awal-awal, anggaplah Ibu, pertama Ibu minum air itu sekarang sehari 5 gelas ya. Jadinya Ibu mulai cicil ya, dari sehari 5 gelas ke 6 gelas, ke 7 gelas, sampai double dia, Bu. Nah, pada saat udah double itu, Bu tes sekarang. Anggaplah double, anggaplah seminggu double Ibu, 10 gelas itu. Atau yang 8 gelas, 16 gelas jadinya. Seminggu itu double, habis itu minggu depannya jeda lagi. Gimana rasanya? Akhirnya nanti menjadi kebiasaan. Apapun di tubuhnya kita, ini butuh adaptasi ya. Jangan langsung banyak, kayak itu. Jangan langsung ngelipetnya banyak sekali, jangan. Pelan-pelan dulu, cicil tubuhnya kita ya, seberapa semampunya. Contoh Ibu Damai Purba nanti biasa minum air 3 gelas, langsung minum air 10 gelas, perutnya langsung kembung. Nggak kepingin minum lagi, jangan. Cicil ya. Jadinya polanya udah tahu bagaimana fat burning ini memasukkan air agak banyak. Tapi pelan-pelan dulu kayak gitu ya, step by step. Ya. Kalau malam, bolehkah banyak minum air? Enggak. Ya, maksimal malam hari minum air putih itu jam 7, jam 8 malam. Karena apa? Dia tidak mengganggu proses tidur Bapak Ibu. Ya, contoh 8 malam Bapak Ibu minum air. Jam 9 malam, 10 malam pasti kencing kayak gitu. Nah, pada saat sudah kencing, jangan minum air lagi agar tidurnya tidak diganggu. Ya, itu cukup pagi sama siang, apa namanya? Pagi sampai malam ini sudah cukup minum yang banyak. Kalau Samples bisa menurunkan tekanan darah, gimana kalau yang punya tekanan darah rendah? Sifat Samples itu tidak hanya menurunkan tekanan darah, tapi juga menstabilkan. Karena fungsi dari antioksidan itu menstabilkan, balancing dia. Ya, minum 3x3 Ibu Puji Astuti Rahayu ya. Nggak apa-apa, itu penstabilan dia. Saya sulit berkeringat meski habis olahraga. Ya, itu berarti sesuatu di dalam itu bermasalah. Minumlah Rosevara Ginger ya, Muda Alfia ya. Minum Rosevara Ginger untuk menstimulus fat burningnya. Pak, bagaimana pengobatan untuk tekanan darah tinggi dan menggunakan Samples? Apakah harus minum terus setiap hari supaya ya, untuk pengobatan ini kita nanti condong berpikir tentang bagaimana menguatkan fungsi ginjal. Minum Samplesnya sebulan, minimal sebulan, sampai 3 bulan itu 3x3. Untuk menguatkan fungsi ginjal sehingga darahnya encer, sirkulasi darah bagus. Dan banyak minum air hangat. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, salah satu efek dari asam urat tinggi, kolesterol tinggi itu adalah insomnia, susah tidur. Nah, ini nanti kita Kamis ya, 2 hari lagi, kita ada webinar tentang bagaimana mengatasi insomnia tanpa obat secara alami. Ini langsung dibawakan oleh ownernya Faras, peracik dari minyak Faras ini langsung dibawakan sama Dr. Wayan Mustiko ya. Ini salah satu yang akan mengcombine dari pengetahuan Bapak Ibu bagaimana asam urat kolesterol itu diobatin dan efeknya yang insomnia itu bisa diberesin nanti di acara hari Kamis ya. Oke. Nah, sebelum saya akhiri, saya ada satu quote ya. Ini seru banget ya. Pura-pura bahagia itu gampang. Yang susah itu pura-pura sehat. Ya, mending diparasin aja dulu ya. Jika Bapak Ibu yang ingin sehat, parasin aja ya. Mungkin sekian dari saya malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini
menjadi solusi buat Bapak Ibu yang mengalami asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Nanti jika ada pasti ada pertanyaan, tinggal Bapak Ibu bisa komen, nanti saya jawab di komentar ya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan waktunya sama Pak Widi. Silakan Pak Widi. Baik, terima kasih buat Pak Pase tentang penjelasannya bagaimana dari cara mengatasi asam urat, kolesterol, bahkan solusinya termasuk seperti tadi ya manfaat dari bagaimana kita bisa fat burning, bagaimana dari fat burning itu kita bisa donor darah dan lain sebagainya, dan manfaat yang lain itu seperti produk apa yang harus kita konsumsi sehingga bisa mengatasi dari problem-problem kolesterol dan asam urat. Untuk itu, terima kasih buat Pak Pase. Kita beri sambutan buat Pak Pase. Pak Pase luar biasa, Pak Pase luar biasa, Pak Pase luar biasa. Baik Bapak Ibu yang tadi mungkin masih belum dijawab pertanyaannya, nanti akan dicek sama Pak Pase, beliau akan bantu mungkin untuk menjawab lebih lanjut. Dan malam hari ini kita juga akan dengarkan ya dari beliau yang dulu sebelum beliau mengenal bisnis paras, beliau ini juga memiliki keluhan. Jadi keluhannya itu sakit pinggang menaun, ya sakit pinggang menaun. Dan malam hari ini beliau mau juga untuk memberikan materi yang mana beliau juga salah satu daripada elite leader. Dari seorang Sri Kandi leader di elite leader yang juga di awal karena menderita keluhan pinggangnya sakit menahun. Nah, siapa beliau? Mari kita sambut pembicara berikutnya, Ibu Made Suarningsih. Silakan Bu Made. Semangat pagi Pak Widi, terima kasih. Pagi, silakan Jelas Bu Made. ya? Jelas suara saya? Bu Made. Ya, baik. Terima kasih buat MC yang sangat luar biasa pada malam hari ini yang memandu kita dari awal hingga akhir nanti ya Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu mengikutinya sampai akhir. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Bisa diketik di kolom komen. Masih semangat ya? SKB, baik. Lewati form. Yes. Sehat kayak bahagia, luar biasa. Mendekati, luar biasa. Ya, ya siap. Terima kasih. Luar biasa sekali. Partisipan yang sangat keren pada malam hari ini. 181 partisipan ya Bapak Ibu ya sampai sekarang. Sebelumnya kita pantun dulu yuk. Kita soalnya sudah luar biasa keren pada malam hari ini. Sangat luar biasa energinya. Biar kita semakin keren ya. Buah manggis dimakan ulet. Yang nyimak pantun ini manis banget. Rumah Perancis dihuni emak-emak. Salam manis buat yang nyimak. Dari awal sampai sekarang dan sampai akhir nanti Bapak Ibu ini sangat keren ya. Luar biasa. Sudah bisa menyimak dan materinya juga sangat keren dari Pak Pase, asam urat dan kolesterol. Izin saya perkenalkan diri ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh MC yang sangat luar biasa Pak Widi. Nama saya Made Suarningsih, saya asli Singaraja. Saya tinggal di Denpasar, Bali. Saya mengenal Paras itu dari tahun 2016. Di bulan September itu karena keluhan saya sendiri, benar tadi Ibu sudah perkenalkan dan sudah di-sharing untuk keluhan saya karena sakit pinggang yang sangat lama itu menahun, bertahun-tahun saya mengalami keluhan sakit pinggang dan akhirnya
saya mengenal Faras di tahun 2016. Di tahun 2016 saya terbantu kesehatan saya dan keluarga saya, dan akhirnya saya dan keluarga saya memakai Faras sampai sekarang. Nah, saya izin share screen ya. Tadi keluar sempat jaringan tidak bagus di sini, akhirnya harus mulai lagi ya. Nah, pada tahun 2016 saya mengenal Faras itu karena keluhan saya sendiri, dan pada saat itu jelas ya Pak Widya? Jelas Bu Mades, silakan lanjut. Ya, terima kasih. Saya terbantu dengan Faras, dan saya bergabung di Faras pun tidak semudah Faras menyembuhkan saya, karena Faras itu keluhan saya bertahun-tahun, dan akhirnya pemakaian 4 hari terbantu keluhan sakit pinggang saya. Dan saya bergabung di Faras itu pun tidak semudah Faras membantu keluhan saya, Bapak Ibu ya. Nah, pada saat itu saya tidak ada dana, Bapak Ibu ya. Jadi saya itu dengan pinjaman saya bergabung di Faras, tapi tetap bersyukur Bapak Ibu. Walaupun saya ada keluhan sakit, dan pada saat itu juga tidak ada dana untuk bergabung, dan beruntungnya saya masih berpikiran baik, dan Tuhan memang sangat baik. Jadi saya itu fokus pada pelajaran, bukan pada hukuman. Itu awal pertumbuhan saya di Faras, karena nggak ngerti juga, padahal kadang-kadang kita juga berpikiran, aduh kok gini ya, kok sulit banget gitu. Tapi pada saat itu saya itu memang benar-benar bersyukur, karena masih ada yang mau meminjamkan saya uang, masih ada kesempatan untuk bergabung di Faras, Bapak Ibu ya. Jadi sangat beruntung sekali saya berada di Faras, Bapak Ibu ya. Kesehatan saya terbantu dan keluarga saya terbantu. Nah, dengan berjalannya waktu, karena saya merasakan kesembuhan itu, akhirnya saya balur-balur bersama Faras, dan sangat beruntung sekali kita bersama Faras ini kita ada supportnya juga dari Faras, karena pada saat balur-balur kita akan ada charity dari Faras. Nah, mungkin yang belum tahu mungkin bisa sharing kepada mitra atasnya Bapak Ibu ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan charity dan bisa balur-balur gratis Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa berbagi ke banjar-banjar, ke arisan-arisan, ke desa-desa untuk membantu kesehatan banyak orang Bapak Ibu ya. Nah, di sini di mana ada cinta, di situ ada kesembuhan. Nah, pastinya dengan kita memberikan cinta, banyak yang terbantu kesehatannya. Yang itu yang juga saya rasakan, karena setiap kita itu memberikan sentuhan kepada yang sakit atau berbagi kesehatan, bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan itu, karena saya juga sudah mengalami, jadi bagaimana saya bisa berbagi, membantu banyak orang ya Bapak Ibu ya. Jadi itu suatu hal yang sangat luar biasa, semakin menambah semangat saya di Faras. Karena sudah banyak yang terbantu dengan cinta, walaupun kita kadang tidak langsung ketemu, kita mendoakan, itu sangat-sangat luar biasa. Dengan sentuhan sangat luar biasa juga ya Bapak Ibu ya. Nah, membangun bisnis dengan cinta. Dari cinta untuk melayani. Terkadang kita itu, saya sendiri ya, contohnya itu sering dulu awalnya itu berbisnis selalu memikirkan untungnya berapa ya dapat selisihnya. Itu sering saya dulu di bisnis sebelumnya.
karena mungkin faktornya kebutuhan juga seperti itu. Nah, di Faras ini saya itu merasa banyak sekali yang saya dapatkan selain terbantu kesehatan saya, mindset saya banyak juga dirubah karena membangun bisnis dengan cinta, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak hanya memikirkan tentang uang, tentang selisih yang didapatkan, tapi bagaimana kita bisa mendoakan orang, berbagi, dan banyak yang terbantu. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi dengan kita itu berbagi kebaikan Faras, ternyata semuanya pun mengalir. Energinya mengalir, rezekinya juga mengalir. Kadang jauh dari pikiran saya, oh kok dapat ya, kok ini ya gitu, seperti itu. Jadi mungkin karena ya yang saya rasakan seperti itu, karena kita membangun bisnisnya dengan cinta. Jadi kita itu melayani dengan setulus hati ya Bapak Ibu ya. Jadi mengikuti. Nah, dalam melayani orang lain, sebenarnya kita juga sudah menyembuhkan dan melayani diri kita sendiri. Ini sangat luar biasa sekali quote-nya. Jadi kita itu melayani orang lain itu termasuk melayani diri kita sendiri. Saya dulu juga sering bahwa memikirkan diri sendiri, hanya diri sendiri. Tapi bersama Faras ini saya itu banyak belajar. Seperti yang saya tadi bilang bahwa kita melayani orang lain, jadi kita merasa bahagia. Jadi banyak yang terbantu kesehatannya. Terima kasih ya Dek Made, terima kasih. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Tidak hanya uang ternyata yang membuat kita bahagia, tapi rasa bagaimana orang terbantu, kita doakan juga, kita bantu kesehatannya, cara pembalurannya, cara penyembuhannya seperti apa, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Daripada itu, saya itu merasa senang, tidak ada beban untuk balur-balur, bagi brosur, tidak pernah juga menganggap bahwa orang nanti nggak nerima, seperti itu. Jadi itu sudah terkikis. Itu luar biasanya di Faras. Karena kita tidak hanya memikirkan semata-mata uang. Dan ini juga di situ juga saya itu belajar bagaimana untuk menjadi diri sendiri ya Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa sekali pelajarannya di Faras selama 6 tahun ya. 16, hampir 7 tahun ya Bapak Ibu ya. Saya berada di Faras, banyak pelajaran yang saya rasakan, banyak ilmu yang saya timba di sini. Itu jadi sesuatu hal yang sangat luar biasa dan bisa saya bagikan dan harus saya bagikan Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana saya membagikan selain saya itu dengan sentuhan dan juga kita berbagi kesehatan bagaimana untuk menjadi sehat ya, saya juga membagi dengan bagaimana bergabung di Faras. Karena kita itu tidak hanya kesehatan yang kita bagi, jadi bagaimana caranya kita itu terbantu kesehatan banyak orang dan terbantu ekonomi banyak orang. Nah, dengan di Faras ini juga ada bisnisnya Bapak Ibu ya. Dan di sini ada yang namanya paket member kesehatan. Jadi Bapak Ibu hanya belanja 2 botol produk langsung, 2 botol Faras natural dan Faras klasik, itu Faras klasik 350.000, PNO 60 mili 175.000 dengan harga 500.000. Ini sudah ada diskonnya ya Bapak Ibu ya. Itu hanya dua produk, Bapak Ibu bisa langsung join member. Dan kita ada 2 paket di sini Bapak Ibu ya. Dengan paket pendaftaran new member, ini paket bisnis, itu selisihnya lebih besar daripada sebelumnya. Itu dengan berbelanja 10 botol Faras plastik, 1 botol Faras natural 60 mili, total produk itu yang dinilai senilai 3.675.000, Bapak Ibu hanya membayar 2.975.000. Jadi selisihnya sangat lumayan Bapak Ibu ya, 700.000. Jadi di sini juga kita bisa terbantu ekonomi banyak orang Bapak Ibu ya.
Nah, apa saja yang bisa didapatkan bila bergabung di Faras ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, kesehatan. Tanpa sehat semuanya tidak bisa apa-apa Bapak Ibu ya. Pastinya kita semua menginginkan untuk sehat. Yang kedua di sini adalah komunitas yang positif Bapak Ibu ya. Kita di Faras ini memiliki komunitas yang sangat positif. Jadi kita bisa bertumbuh terus secara mental, baik mental kita, pribadian dan spiritual. Untuk kita di sini saling support ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga ini adalah bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi saya semakin bersemangat karena bila kita berbagi itu banyak yang terbantu kesehatannya. Bila mau di bisnis, jadi ekonominya pun terbantu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya bersama Faras, saya bisa juga membahagiakan keluarga, bisa mengajak keluarga jalan-jalan, dan saya juga mendapatkan Thailand, dan juga sepeda motor, emas batangan, handphone, laptop, dan reward-reward lainnya itu sudah saya terima. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali berada di Faras, banyak hal yang saya dapatkan Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya banyak yang terbantu, lebih banyak lagi yang terbantu kesehatan dan ekonominya. Karena satu produknya bagus dan sistemnya juga sangat luar biasa. Jadi masa depannya itu sangat cerah Bapak Ibu ya. Nah, ini bukti-bukti daripada leader-leader yang sudah sukses di Faras Bapak Ibu ya. Ini ada Ibu Darmi, Bu Prani, Pak Pase, pembicara yang sangat luar biasa. Terus Pak Wayan Tulus, Pak Alit, dan Pak Andi di sini ya sudah membuktikan sukses di Faras. Uang bulanannya sudah puluhan hingga ratusan Bapak Ibu ya. Jadi ayo kita sama-sama untuk sukses di Faras. Nah, di sini keuntungan menjadi agen Faras ini dapat diskon 20-30%. Bisnis bagi hasil, bonus produk dan bonus uang sampai ratusan juta, bahkan miliaran per bulan. Banyak yang membuktikan untuk penghasilan ratusan juta, puluhan hingga ratusan juta di Faras ya Bapak Ibu ya. Terus promo kompetisi bisa didapat hadiah, smartphone, mobil, bahkan rumah dari Faras. Jalan-jalan ke Bali, bahkan ke luar negeri yang sangat luar biasanya ya. Dan sekarang ada promo-promo untuk tur luar negeri. Pastikan Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Nah, keuntungan ecerannya, untung penjualannya, harga jualnya 350 karena seluruh Indonesia itu mempunyai harga jual 350 sampai bulan Februari ini. Karena bulan Maret akan ada kenaikan harga. Jadi pastikan Bapak Ibu ya untuk berbelanja di bulan Februari dan menambah stok lagi di bulan Maret dan bulan-bulan selanjutnya. Nah, jadi selisihnya itu 65.000, sangat luar biasa ya per botolnya. Jadi kita bisa mendapatkan penghasilan dari sini selain membantu banyak orang, kesehatan dan ekonomi juga terbantu Bapak Ibu ya. Nah, untuk keuntungan eceran Sunplus di sini harga jual 145 dan harga beli 105. Ini produk-produk yang sangat membantu kesehatan yang seperti tadi di sharing sama Pak Pase itu klasik dan Sunplus ini sangat membantu untuk kolesterol dan asam urat Bapak Ibu ya. Jadi di sini selisihnya 40.000 Bapak Ibu ya. Dari harga jual, dari harga beli ke harga jual. Nah, pastikan Bapak Ibu untuk yang hadir pada malam hari ini untuk bergabung menjadi keluarga besar Faras, dan yang sudah bergabung, ayo kita sama-sama berbagi kebaikan Faras untuk membantu kesehatan dan ekonomi banyak orang di seluruh Nusantara. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, Anda tidak dapat mengubah masa lalu Anda, dan janganlah terlalu khawatir dengan hari esok. Hari ini adalah hari yang dapat mengubah masa depan Anda. Pastikan Bapak Ibu untuk selalu berbagi kebaikan Faras Bapak Ibu ya. Nah, untuk dari saya sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang dalam penyampaian. Saya mohon maaf dan saya kembalikan ke MC yang sangat luar biasa Pak Widi.
Baik, terima kasih Bu Made. Wah, luar biasa Bu Made. Jadi saya tahu persis ya prosesnya bertumbuh